Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita merenungkan kitab Roma pasal yang ke-7. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Masa itu Roma adalah kota yang paling terpenting di seluruh dunia. Satu kota bangsa asing, tetapi ada bangsa Yahudi di sana pada saat membaca kitab Roma. Sepertinya kita memahami, tetapi juga sepertinya tidak paham. Ada kalanya dia mengutarakan dari posisi sebagai bangsa asing. Jadi kalau kita mendengarnya mudah untuk dipahami, tetapi pada saat kita memahami tetapi merasa ada sesuatu harus ada latar belakang orang Yahudi. Kalau tidak perasaan kita tidak begitu dalam, dan latar belakang pada hari ini pada saat kita membaca kitab ini mengatakan tentang hukum Taurat. Apakah hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu nama orang Yahudi. Mereka adalah hukum Taurat dan kitab para nabi, Musa dengan Ilya yang mewakilinya. Hukum Taurat sangat penting. Allah lewat Musa yang diteruskan untuk mereka. Mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka tahu hukum Taurat itu sangat penting. Walaupun sangat penting, tetapi pada akhirnya sampai negara mereka pun diruntuhkan, dibinasakan. Mereka tahu hukum Taurat itu sangat penting, tetapi tidak bisa berpegang pada hukum Taurat. Penampilan sepertinya oke saja, tetapi di dalamnya masih tanda tanya. Kita bangsa lain merasa tidak baik, kita tidak merasa kalau kita berpegang pada hukum Taurat itu tidak penting. Kita hanya merasa banyak dosa, kita perlu banyak kasih karunia. Kita perlu keselamatan dari Yesus. Tetapi bagi orang Yahudi tidaklah demikian. Dan berkata, aku punya hukum Taurat, aku berpegang pada hukum Taurat. Tapi apakah aku berpegang pada hukum Taurat? Sepertinya tidak ada. Penampilannya sepertinya iya. Penampilannya seperti mereka melakukan hukum Taurat. Tetapi di dalam hati. Jadi ini adalah dasar yang utama yang dikatakan di pasal yang ke-7. Di pasal ke-5 dikatakan di mana banyak dosa, di situ kasih karunia dinyatakan lebih banyak lagi. Dikatakan masih sekali berdosa maka maut datang. Begitu banyak dosa, tetapi karena keselamatan Yesus semuanya diselamatkan. Ini adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu lebih banyak daripada dosa. Sampai di pasal ke-6, kasih karunia banyak, dosa banyak. Apakah terus untuk berbuat dosa? Jadi apakah terus bertekun dalam dosa? Sehingga semakin banyak bertambah kasih karunia. Ini adalah pikiran manusia. Tetapi Paulus berkata tidaklah demikian. Sekarang kamu tidak lagi di dalam hukum Taurat. Tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kamu tidak terikat oleh hukum Taurat. Aku tidak terikat lagi dari hukum Taurat. Jadi kalau aku tidak di bawah hukum Taurat, apakah aku bisa terus berbuat dosa? Jadi inilah yang diselesaikan di pasal yang ke-6. Di pasal ke-6 dikatakan tidaklah demikian. Sesungguhnya dulu kamu menjadi hamba dosa, sekarang kamu harus menjadi hamba kebenaran.
Bagaimana kamu dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran? Karena kamu harus mati terhadap dosa. Kamu harus menjadi satu dengan Yesus dalam keadaan kematiannya. Kamu mati dalam hukum Taurat, tetapi kamu juga harus dalam rupa Yesus yang bangkit. Sehingga dari kebangkitan Yesus, jadi kamu menjadi hamba kebenaran. Ini di pasal yang ke-6. Di pasal ke-7 dengan mengatakan perkara yang benar tetapi dari segi hukum Taurat. Pasal ke-7, lepas dari hukum Taurat, tolak dosa, taat kepada hukum Allah. Di sini harus mengatakan hukum Taurat dan dosa. Harus dikatakan lebih jelas lagi. Ayat 1 sampai dengan 6. Oleh karena tubuh Kristus, dosa telah mati. Dikatakan di manakah kuasa hukum Taurat? Hukum Taurat tertuju bagi orang hidup. Orang mati, hukum Taurat tidak berguna lagi. Membunuh orang, korupsi, mencuri, bagaimana mereka menghukum dengan hukum Taurat, tetapi orang itu telah mati, jadi tidak perlu diperdulikan lagi. Walaupun kamu memberi hukuman berapa tahun, tetapi orang itu sudah mati, jadi tidak ada gunanya. Jadi hukum Taurat kuasanya punya kekuatan pada saat orang masih hidup. Di sini katakan seperti perumpamaan, seperti seorang perempuan menikah, dia menjadi istri atas suaminya. Kalau istrinya menjadi istri orang lain, itu mereka berdosa karena di dalam hukum Taurat. Tetapi kalau suaminya meninggal, maka dia bebas. Jadi pada saat suaminya meninggal, dia bisa untuk bersama laki-laki lain. Jadi dikatakan hukum Taurat, keterbatasannya yaitu pada saat kita sebagai manusia masih hidup. Jadi bagaimana kita terhadap hukum Taurat untuk mati? Di ayat ke-4. Saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah bangkit dari orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi kita harus percaya Yesus mati untuk dosa kita. Jadi kita bersama Dia, sehingga Yesus Dia mati, kita pun ikut mati bersama Yesus. Jadi dosa kita lewat kematian Yesus, dosa kita pun ikut mati. Kemudian Dia bangkit, kita pun bersama Yesus bangkit. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, kita pun ikut melakukannya. Dengan demikian kita akan lepas dari hukum Taurat. Ayat ke-6. Tetapi sekarang kita dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan nama menurut hukum Taurat. Apa yang dimaksud dengan lepas dari hukum Taurat? Kita terlepas dari belenggu hukum Taurat, dan belenggu ini yang mengikat kamu untuk terus melakukan hukum Taurat. Kamu merasa melakukan hukum Taurat ikut
itu sangat penting. Jadi kamu harus sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat, sebab hukum Taurat ini adalah pembelian Allah. Jadi aku harus berusaha untuk berpegang pada hukum Taurat. Tetap kemudian kamu akan merasa semakin kamu melakukan hukum Taurat, kamu tidak sanggup untuk melakukannya. Maka ini adalah belenggu yang mengikat. Seperti kita jangan membunuh. Memang sekarang saya tidak membunuh, bukankah saya telah melakukan hukum Taurat? Tetapi jangan berbohong, berdusta. Apakah kamu bisa untuk tidak bisa berdusta, berbohong? Dari waktu kamu kecil sampai dewasa, apakah kamu tidak pernah menyontek? Seberapa orang? Memang ada sebagian orang yang tidak pernah menyontek, tapi kamu bertanya kepada dia, jangan menginginkan milik sesamamu. Atau janganlah kita bukan menyuruh kamu mencuru atau jangan serakah, tetapi di sini dikatakan jangan mengingini. Mungkin kita setiap orang tidak bisa melakukan. Jadi ini kita pun mati. Kita sudah tahu tidak bisa melakukan, tetapi kita berpegang. Jadi ini adalah ikatan dalam hukum Taurat. Yaitu kamu dengan kelakuanmu melakukan hukum Taurat. Jadi tidak ada satu orang benar pun, tidak ada, semuanya adalah jahat. Jadi kita mati dari hukum Taurat. Kita tidak mengandalkan hukum Taurat untuk dibenarkan. Karena hukum Taurat, kita berpegang pada hukum Taurat, kita harus melakukan peraturan-peraturan dari hukum Taurat, maka aku pun mati. Jadi aku harus keluar dari hukum Taurat. Jadi kita harus dibebaskan. Jadi kita telah mati dari hukum Taurat. Paulus kepalanya juga sangat besar, terus berpikir dalam pikirannya. Tetapi pikirannya ada kesempatan bagi orang Yahudi untuk berbicara, ini sangatlah berguna. Karena dia tahu apa yang mereka inginkan. Tapi di dalam hatinya ada yang menyedihkan. Saya harus berpegang pada hukum Taurat, tetapi aku tidak berani berkata, aku tidak sanggup melakukannya. Tetapi Rohku berkata, aku tidak sanggup untuk melakukannya. Juga seperti orang Israel pada hari Sabat tidak boleh menekan lift, menekan tombol lift, itu sama dengan bekerja. Tetapi saya harus naik tangga, tidak apa-apa. Saya hanya memberikan setiap lantai itu liftnya otomatis berhenti. Jadi saya tidak perlu naik tangga dengan otomatis, sebab lift bisa turun naik dengan sendirinya. Seperti saya ingin makan daging babi, tetapi tidak boleh makan daging babi. Sebab daging babi berkaki 4. Kalau dia kena lantai itu jadi najis. Tidak apa-apa. Kita punya daging babi yang kudus. Karena dari lahir kakinya tidak pernah menginjak lantai, dia dikurung, jadi dinamakan dengan babi yang kudus. Jadi makan daging babi yang kudus ini tidak bermasalah. Jadi ini sangatlah aneh. Jadi sendiri ingin melakukan hukum Taurat, tetapi bertanya pada diri sendiri seperti ada yang aneh. Jadi inilah kita harus terhadap hukum Taurat mati, bukan dengan mengandalkan kelakuan. Jadi 7, apakah hukum Taurat itu tidak baik yang membuatkan saya berdosa? Sekali-kali tidak. Jadi dikatakan hukum Taurat itu kudus dan baik. Pada saat kita
memikirkan kita harus mati dalam hukum Taurat, kita berpikir bahwa hukum Taurat itu tidak benar sebab dia mati terhadap aku. Paulus berkata, bukan demikian. Hukum Taurat itu benar dan baik, tetapi dia membuat saya mati. Jadi Paulus mulai mengatakan kegunaan dari hukum Taurat. Bukan hukum Taurat mengakibatmu mati, tetapi dosa yang membuatmu mati. Tetapi bagaimana saya tahu saya punya dosa? Seperti waktu kita naik banding, sebelah pihak ada seorang yang dijatuhkan hukuman dan harus menyatakan dia melanggar kesalahan yang nomor yang mana. Jadi harus ada pertanyaan. Jadi ada dosa. Seperti hukum Taurat membuatmu tahu akan dosa. Dengan salah satu pengutaraan, seperti kalau kita tidak ada hukum Taurat, kita pun serakah, kita pun berdusta, dan sebab tidak ada satu peraturan yang mengatakan bahwa berdosa itu dosa, serakah itu juga dosa. Jadi kalau tidak ada hukum Taurat, kamu tidak tahu bahwa ada dosa. Tetapi sesungguhnya kita di dalam dosa. Sehingga pada saat Lutfat dinyatakan, oh, tidak boleh membunuh orang, tapi saya telah membunuh orang. Tidak boleh berjune, salah telah melakukannya. Jadi, hukum Taurat membuat orang tahu akan dosa. Hukum Taurat membuat kita tahu apakah itu apa yang dimaksud kita telah berbuat dosa. Tetapi hukum Taurat tidak berdaya membuatmu untuk tidak berdosa. Jadi, hukum Taurat dan dosa ini harus dipisahkan. Hukum Taurat itu datang dari Allah, firman yang dari mulut Allah lewat 10 perintah loh batu diteruskan. Setelah diberitahukan bahwa kita baru tahu bahwa kita punya dosa. Jadi hukum Taurat membuat kita tahu dosa, tetapi tidak berdaya membuat kita untuk tidak berdosa. Jadi kegunaan dari hukum Taurat yang kekuatannya yaitu agar membuat kita semua tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi aku perlu untuk diselamatkan. Penderitaan ini sampai Yesus Kristus datang sehingga baru kita dibebaskan. Jadi hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu rohani, kudus. Hukum Taurat itu datang dari Allah. Jadi pada saat hukum Taurat dikeluarkan, maka dosa ini lewat hukum Taurat digerakkan. Saya memberikan satu contoh. Seperti buku ini. Saya mengatakan seberapa banyak baiknya. Apakah kamu bisa melihatnya? Mungkin kamu tidak mau untuk melihatnya. Karena kebanyakan orang tidak mau membaca buku. Sekarang saya beritahu kamu. Tahukah kamu bahwa buku ini adalah buku terlarang? Di Hong Kong cuma 10 jilid. Buku ini adalah buku yang terlarang. Di seluruh Hong Kong cuma 10 buah. Maukah kamu? Cepatlah beli untuk melihat. Jadi demikian. Sebelumnya tidak melihat buku. Pada saat melihatmu ini buku terlarang, hukum Taurat juga terlarang. Jadi dosa di dalam kita mulai digerakkan. Bagaimana ini menjadi buku terlarang? Jadi saya membeli untuk melihat. Tapi sebelumnya kamu tidak melihat buku. Tetapi karena itu buku terlarang, kamu mau melihatnya. Konsepnya demikian. Hukum Taurat dikeluarkan.
membuat manusia tidak bisa untuk menahan untuk tidak berbuat dosa. Adam, waktu dia di Taman Eden, banyak buah-buah yang bisa dia makan. Boleh dikatakan segala macam buah dan dia tidak bisa dihabiskan untuk dimakan dia seumur hidup. Boleh dikatakan pear atau apel, dia di dalamnya beratus-ratus pohon. Tidak mungkin kamu bisa habis dimakan. Tetapi aku memberitahu kepadamu, ada satu pohon buahnya kamu tidak boleh dimakan, yaitu pohon tentang kejahatan dan tentang kebenaran. Kamu mulai berpikir, mengapa tidak boleh dimakan? Pasti ada alasannya. Jadi sering melihat akhirnya tergoda oleh dosa. Memang kamu sebenarnya tidak lapar dan juga banyak barang untuk dimakan. Tetapi ini adalah yang terlarang untuk dimakan. Ini lebih enak. Jadi aku harus bisa memakannya. Jadi demikianlah. Jadi satu hukum Taurat cukup. Satu hukum Taurat Adam tidak bisa melakukannya. Jadi hukum Taurat itu baik, benar. Tetapi pada saat hukum Taurat dinyatakan akan menyatakan di dalam kita ada hawa nafsu atau dosa yang menggerakkan keinginan kita. Ini adalah hawa nafsu kita. Jadi karena ada dosa, ada hukum Taurat, dosa itu digerakkan. Hukum Taurat itu baik, tetapi dosa lewat hukum Taurat digerakkan. Sampai yang 3. Menolak hukum dosa, taat pada hukum Allah. Ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematianku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Jadi hukum Taurat itu benar dan baik. Tapi apakah kebaikan ini membuat saya mati? Tetapi dosa yang mendatangkan kematian bagiku. Ini menyatakan dari hati sanubari kita. Hukum Taurat itu baik dan satu yang kudus, satu yang rohani. Tetapi aku adalah memiliki sifat daging. Kemudian sehingga masuk dalam hati kita sebagai manusia, seperti di ayat ke-15, sebab apa yang kita perbuat kita tidak memahami. Aku ingin perbuat seperti dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena apa yang ku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Seperti kita menolong orang, apakah itu baik? Ya, itu baik. Tetapi terlalu banyak, jadi saya tidak menolong. Jadi aku tahu itu baik, tetapi aku tidak melakukan. Seperti kita katakan, aku ingin seperti Yesus, tetapi pada saat berbalik saya lupa akan dia. Kalau ada orang yang menindas saya, ada orang yang langsung salah melawan. Kemudian saya melihat Yesus pada waktu dia berdiam diri. Yesus sungguh baik, saya ingin melakukan dia. Tapi kemudian dia disalahkan lagi. Dia mulai marah. Sangat marah sampai berkata-kata kotor. Jadi saya pada saat ribut,
Saya sama istri saya pun diam, sebab saya tahu setelah masalah ini berlalu ada luka di dalam hati. Jadi pada saat ya apa yang kita katakan, kita harus bertanggung jawab apa yang kita katakan. Lebih baik taruh di dalam kemudian kita diam, berdiam diri. Jadi kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kamu tahu ingin seperti Yesus, tetapi kamu tidak bisa belajar seperti Yesus. Kemudian kamu berbuat bersalah, kamu menyesal. Yang seharusnya diperbuat tetapi tidak diperbuat. Itu masalah kita. Jadi Paulus berkata sesungguhnya di dalam kita itu ada dua hukum. Yaitu kamu ingin berbuat yang baik itu karena jamahan dari Allah. Hukum Allah yang menyuruh kamu berbuat demikian. Tetapi kamu karena terlalu milik daging, kamu menolak akan dia. Jadi kamu yang melakukan apa yang tidak seharusnya kamu perbuat. Mengapa kamu bisa merasakan tidak seharusnya diperbuat? Mengapa? Karena kamu ada hati sanubari, ada kebaikan dalam hatimu yang sebab membuktikan bahwa ada roh Allah di dalammu. Jadi kalau tidak, mengapa kamu bisa tahu tidak seharusnya kamu perbuat itu? Hanya mengikuti keinginan dagingmu. Jadi di dalam hati kita, di dalam tubuh kita harus berjuang melawan. Tahu harus berbuat baik tetapi tidak sanggup melakukannya. Tahu untuk tidak berbuat yang jahat tetapi tidak bisa menahan untuk berbuat jahat. Ini adalah digerakkan dari anggota tubuh kita. Setiap orang harus berjuang. Maka di sini Paulus berkata, sungguh saya pun sangat menderita. Jadi di ayat 25, apa yang harus dilakukan? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Oleh karena Yesus bisa lepas dari dosa. Dengan bersandarkan Yesus taat kepada Allah bisa lepas dari hukum dosa. Apa itu kedagingan? Yaitu aku ini bersifat daging. Kita adalah manusia alami. Kita bisa mengikuti keinginan kita, perbuat apa yang menurut keinginan kita, maka kita akan meninggalkan Allah. Karena tubuh memiliki keperluan seperti makan tidak bisa berhenti. Semakin beracun, semakin ingin dimakan. Seperti goreng-gorengan yang diasin, kamu makin merasa itu semakin enak, kamu ingin makan. Jadi kamu mengingini. Karena tubuh memiliki keinginan. Bukan hanya kebutuhan untuk makan atau seksual, tetapi segala kebutuhan ini membuat kita tidak peduli akan pengorbanan, kita akan memuaskannya. Seperti kita, jangan lakukan, tetapi kamu terus melakukan. Saya beritahu padamu sekarang, kamu harus melakukan yang ini. Baik, saya lakukan, tapi itu adalah aku. Ini adalah milik tubuh. Seperti saya katakan, aku mau berdoa puasa 40 hari, aku tidak sanggup. Kamu tidak sanggup. Sebab tubuhmu yang ingin melakukannya.
Tetapi kalau kamu berkata kepada Allah, "Ya Allah, bolehkah Engkau hari ini memberikan aku karunia doa puasa? Saya hari ini tidak makan 3 kali, tolonglah aku sebab aku tidak sanggup. Saya tahu Engkau yang menjamah aku, tapi aku tidak sanggup. Saya mengaku saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak sanggup. Yesus, Engkau tolong aku." Saya beritahu kemanapun kamu akan bisa melakukannya. Kamu akan sanggup. Berulang kali sampai 40 kali. Tetapi kalau kamu berkata, "Aku mau," kamu berkata kamu mau berdoa puasa, maka malam itu pun kamu akan makan. Tidak tahu kenapa pagi-pagi bangun kamu merasa sangat lapar. Kamu belum doa puasa, kamu merasakan lapar. Karena tubuhmu ingin berpuasa, tetapi pada saat tubuh menggerakkan, maka segala sesuatu tidak bisa kamu lakukan. Yang baik tidak bisa kamu perbuat, tetapi yang jahat malah terus dilakukan. Ini adalah hukum tubuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat pada hukum Allah. Roh kita haruslah lemahkan kembali. Mohon Tuhan untuk menolong saya. Tolonglah saya, bukan karena saya bisa untuk berpuasa, tetapi Engkau yang menolong aku. Saya bisa berpuasa, kan itu adalah kasih karunia-Mu. Aku taat dalam bimbingan-Mu, maka kamu akan lepas dari hukum dosa ini. Dengan kesimpulan yang sederhana untuk bagaimana kamu lepas dari hukum ini? Yaitu kamu merasa seharusnya kamu lakukan, tetapi kamu tidak melakukan, cepatlah kamu perbuat itu. Kamu merasa ingin kamu perbuat, tapi itu tidak layak untuk dibuat, jadi janganlah kamu perbuat. Yaitu kamu melawan akan keinginan dagingmu, itu sudah cukup, keinginan tubuhmu. Saya katakan ada satu perkataan, ada benarnya, yaitu pada saat kamu menghindar sesuatu, maka malah kamu menghadapinya. Benar kan? Kamu tidak ingin menghadapi. Mengapa kamu ingin menghindar? Karena kamu merasa seharusnya kamu menghadapi, tetapi kamu tidak mau menghadapinya. Cepatlah lakukan. Dengan demikian, kamu akan semakin mendekat pada Allah, lepas dari hukum anggota tubuh kita. Istrimu selalu telepon ayah ibu, kamu tidak ingin? Kamu tidak ingin melakukan, cepatlah untuk lakukan. Ya, demikian. Dengan anak ribut, anak ya memang punya masalah. Tetapi kamu berkata besar, istri menyuruh kamu meminta maaf, kita buang sebagai posisi sebagai ayah, ya pergilah cepat untuk minta maaf. Kamu mau yang tidak ingin kamu lakukan, cepatlah kamu lakukan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Saudara semua, marilah kita bersama untuk menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih atas karunia-Mu sehingga kami pun adalah umat pilihan-Mu. Kami dipilih di antara bangsa-bangsa.
terima pengagungan. Kami berikan segala kemuliaan dan pujian bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, di dalam hukum Taurat membuat kami tahu akan dosa. Tuhan, Engkau adalah yang kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami hukum Taurat, Engkau menyelamatkan kami. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Dengan lewat hukum Taurat kita tahu akan dosa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Engkau memberikan hukum Taurat kepada kami sehingga kami melihat kelemahan kami. Masa lalu kami tahu dengan mengandalkan diri kami sendiri kami tidak bisa melakukan. Tetapi Tuhan, kami perlu akan pertolongan dari-Mu. Terima kasih Tuhan sehingga kami bisa hidup dalam kekudusan. Terima segala kemuliaan, segala pengagungan, terima segala pujian dan penyembahan. Terima segala kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu. Receive the glory. Terima segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih menyembah Engkau. Terima kasih Engkau ada di antara kami. Kami berterima kasih Engkau memberikan hukum Taurat kepada kami sehingga kami tahu apa itu dosa, sehingga kami tahu di dalam hidup kami hidup dalam kegelapan, sehingga kami mengerti Engkau memberikan hukum Taurat demi kepentingan hidup kami. Dan kami memahami hukum Taurat bukan untuk menghakimi tetapi karena dosa, sehingga kami bisa melihat kehidupan kami hidup dalam kegelapan. Ya Allah, kami berterima kasih karena Engkau memberi kami untuk melihat, dan kami tahu kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau. Karena tidak ada satu orang pun mengandalkan hukum Taurat diselamatkan. Tidak ada satu orang pun
dengan melakukan hukum Taurat mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan penghormatan. Tuhan, kami berterima kasih ada hukum Taurat itu sungguh amat baik. Kalau tidak demikian, maka hidup kami akan menuju pada maut. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih atas karunia-Mu. Terima kasih atas keselamatan-Mu. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Hari ini di ayat ke-15 dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saudara semua, mari kita tenang. Kita duduk dulu. Setiap anak-anak Allah, apa yang kita hadapi, apa yang membuat kita berontak dalam hidup kita, di dalam hati sanubari kita, segala kegelapan itu apa dalam kegelapan dalam hidupmu, kelemahanmu, ketidaksanggupanmu apa. Roh Kudus, kami menyambut Engkau datang masuk dalam hati sanubari kami. Terangilah kami agar kami bisa melihat kami orang manusia yang bagaimana. Tuhan, kami sungguh dalam pemberontakan. Kami ingin lepas. Kami ingin hidup kudus. Kami ingin bebas. Kami ingin hidup di dalam terang. Roh Kudus, Engkau datang. Roh Kudus, Engkau datang. Datanglah Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami setiap orang. Roh Kudus, terangilah kami. Terangilah hati kami, sanubari kami yang paling gelap, yang tidak berdaya dan sangat takut. Bagian yang kami yang saling memberontak di dalam hidup kami. La 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 Tuhan, kami perlu firman-Mu di setiap hari. Kami perlu Roh Kudus datang memenuhi kami. Tuhan, Roh Kudus mohon akan Engkau memberikan kami anugerah-Mu. Kami perlu akan Engkau, Roh Kudus. Engkau datang seperti saudara semua. Kita bersama ikutin nyanyi ini. Kalau kita tahu kita ada kesalahan di dalam kita mengaku pada Tuhan. Dalam kelemahan kita, dalam dosa kita, kelemahan kita, semua kita beritahu pada Tuhan, bahwa di hadapan Allah Tuhan mau mendengar dan menolongmu.
Tuhan mau menolong aku. Mari kita bersama berdoa kepada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus, sungguh aku datang di hadapan-Mu Tuhan. Mohon Engkau datang menolong aku Tuhan. Di dalam hidupku penuh dengan kelemahan, penuh dengan akal. Tuhan penuh semua dengan malas. Tuhan mohon Engkau menolong aku. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tolonglah aku bisa di kelemahanku. Tuhan, biar aku datang. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau tahu apa yang kusaku. Tolonglah aku Tuhan. Tuhan, aku perlu kehadirat-Mu lebih banyak lagi di dalam hidupku. Kita bersama dengan pujian ini kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan, ini adalah seruanku. Agar aku setiap hari hidup untuk-Mu, untuk mengasihi-Mu. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur pada Allah, kita bisa lepas dari maut. Mari kita bersama bersyukur pada dengan Tuhan, tolong kami, tolong lepas dari tubuh maut ini Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau Yesus Kristus yang melepaskan aku dari tubuh mautku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mohon Engkau datang di antara saudara-saudara kami. Roh Kudus, saat ini lebih dalam lagi, jamah kami lebih banyak lagi. Tuhan, Engkau tahu akan penuatan dalam hati kami. Engkau tahu kami dalam belenggu dosa. Kami tidak bisa lepas dari apa yang tidak ingin kami lakukan. Seperti dia kata, tidak seharusnya kami lakukan, tetapi kami malah memperbuatkannya. Tuhan, mampunlah kami. Saat itu tanganmu kamu genggam, yang satu melawankan kamu seharusnya perbuat, tetapi salah satu yang tidak seharusnya kamu malah melakukannya. Kamu pegang, kemudian berkata kepada Tuhan, apa itu?
kamu serahkan kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Seharusnya kita lepaskan apa yang tidak seharusnya kita berbuat. Kamu berdoa pada Tuhan dengan suara yang bisa terdengar. Tuhan, hari ini firman-Mu memberi aku kekuatan yang mengarah kepada rohku. Tuhan, di dalam hatiku aku tahu yang tidak seharusnya, banyak yang tidak seharusnya lakukannya. Mungkin masih dalam hawa nafsu atau kebiasaan buruk, atau dalam kebiasaan dalam internet melihat pada saat kamu bisa untuk melihat. Bahkan aku melihat hari Jumat malam. Pada saat hari Jumat malam kamu akan tidak kamu sadari, kamu akan masuk di dalam saudara semua berkata, serahkan kepadaku. Roh Kudus ingin memberikan kekuatan padamu. Sebab hukum Taurat kamu tidak sanggup untuk melakukan, tetapi Roh Kudus yang bisa membawamu lepas keluar dari semua kebiasaan burukmu. Tuhan, serahkan pada Tuhan. Tuhan, kami serahkan kepadamu. Tuhan, katakan pada Tuhan, salah tangan kita. Ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Tuhan, Engkau melihat saudara-saudari kami pada saat dia membuka tangan, pada saat yang tidak harus dia yang tidak seharusnya, tetapi malah melakukan, baik itu dari hati, baik dari roh, hati, bahkan dari pikiran, semuanya Tuhan, kami pada saat saudara kami serahkan kepada Tuhan. Engkau mengambilnya. Aku dalam nama Tuhan Yesus mengambilkan pedang roh, putuskan segala dosa yang membuat di dalam hati tidak bisa mengendalikan diri dari terhadap dosa dari hidup. Keluar dari kamu, seluruhnya keluar dari kamu. Ikatan dari hukum Taurat yang tidak bisa membawamu kekuatan, saat ini Roh Kudus masuk di dalam rohmu, menambah kekuatan padamu, lepaskan kamu masuk dalam merdeka. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan rohmu yang membimbing kami, saudara-saudari kami, yang mengarahkan kami. Kita salah satu tangannya, masih ada satu tangan kita yang harus kita lakukan. Beritahu kepada Tuhan, Allah telah mendesakmu, yang harus kamu lakukan hari ini. Tuhan lebih lagi pada seharusnya kita harus seperti Allah berkata, yang harus hubungannya harus kamu selesaikan, kamu selesaikan. Yang harus berdamai, kamu harus berdamai. Yang harus sesuatu yang harus diberhenti, sesuatu yang tidak terus dilakukan. Apalagi saya lebih lagi melihat soal keuangan, lebih banyak segala. Terus untuk belanja di internet, Allah berkata, saat anakku engkau berhenti lakukan ini. Dan satu lagi, keakuran terhadap pemimpin musuh tidak lama mengadakan hubungan berbicara dengannya. Allah berkata, haruslah kamu, ini yang harus kamu perbuat. Kamu harus berdamai, kamu harus menyatakan, kamu harus minta maaf, kamu harus menerima pihak yang lain. Mari kita bersama, kita serahkan di dalam hati kita yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak bisa sanggup melakukannya. Kita kata pada Tuhan, beri aku kekuatan. Hari ini Roh Kudus engkau masuk di dalam hatiku, beri aku kekuatan agar aku bisa melakukan apa yang harus aku perbuat. Tuhan, yang engkau segala ketakutan yang menghalangi, segala kekhawatiran, semua segala ini Tuhan engkau ambil dari hidup mereka. Beri mereka kekuatan, beri Roh Kudus engkau berikan terang yang untuk membimbing mereka, kuatkan kaki mereka, beri mereka kekuatan untuk maju, beri mereka kekuatan berani, hati yang berani. Tuhan, Roh Kudus engkau sendiri menolong untuk dan membimbing. Tuhan, engkau, kami berterima kasih engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dimanapun kalian berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Hukum Taurat, semuanya bergerak dalam hukummu, bergerak dalam lewat Tuhan, segala sesuatu kamu sanggup melakukan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kasihlah hukum Taurat yang Allah kasih padamu. Setiap segala sesuatu kamu sangat menghargainya. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di dalam hidupmu, baik itu dalam perekonomian atau waktu.
hubungan, kasih, bahkan kesehatanmu, menghadapi pemimpinmu, pekerjaanmu. Kamu adalah milik Allah, pekerja Allah. Kamu tahu kamu cara gerak yang baik untuk menolongmu. Roh Kudus menjadi penambah semangat bagimu, memberikan kekuatan bagimu. Yang harus kamu perbuat, kamu akan sekuatmu, kamu akan lakukan. Tidak menghindar, tidak menolak. Yang tidak seharus dilakukan, yang tidak harus dilakukan. Roh Kudus mau menolongmu. Di dalammu ada kekuatan bisa untuk memutus dan menolak semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu dalam urapan Roh Kudus, bahkan dalam hukum Allah yang bebas. Kamu segar, kamu sukacita, kamu bebas, bahkan kamu mendapatkan kemenangan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati kita renungan pagi sampai di sini.